Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika metalurgi. Sekarang kita berada pada segmen yang kedua pada modul kelima, kesetimbangan. Kita akan lihat aplikasi dari yang baru kita pelajari pada segmen yang pertama mengenai konsep kesetimbangan akan dibawa ke kasus kesetimbangan fasa. Jangan lupa, ini adalah hubungan-hubungan yang sudah kita pelajari pada modul yang keempat. Saya akan mengulang sedikit bagaimana mendapatkan 4 persamaan ini. Jadi sekali lagi dari hukum pertama termodinamika, kemudian hukum kedua termodinamika, dua-duanya dalam keadaan tertutup. Kemudian muncul du sama dengan TdS ditambah dengan delta W reversible. Ya, karena ini sama dengan delta W reversible, kemudian delta W reversible itu sama dengan minus PdV, sehingga persamaan yang pertama du itu sama dengan TdS dikurang dengan PdV. Itu adalah persamaan yang pertama di atas. Kemudian yang berikutnya, du ini diganti dengan dH. Bagaimana caranya? H itu sama dengan U plus PV, dH itu sama dengan du ditambah dengan PdV tambah dengan VdP, kemudian substitusi dH ini ke du. Dapatkan persamaan dH itu sama dengan TdS ditambah dengan VdP. Itu dapat persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, dia menggunakan energi bebas Helmholtz. F itu sama dengan U dikurang dengan TS, turunkan dF itu sama dengan du dikurang dengan TdS dikurang dengan SdT, kemudian du masukkan persamaan yang di atas ini, ganti, sehingga persamaan menjadi dF itu sama dengan TdS, dari sini datangnya, kurang PdV juga dari atas ini, kurang dengan TdS, itu persamaan yang ini dikurang dengan SdT. Kemudian ini dua ini saling menghilangkan, sehingga dF itu sama dengan minus SdT dikurang dengan PdV. Itu persamaan yang ketiga. Kemudian persamaan yang terakhir dengan menggunakan energi bebas Gibbs, G itu sama dengan H dikurang dengan TS, dG itu sama dengan dH dikurang dengan TdS dikurang dengan SdT, dH ini substitusi dengan di atas, dH itu sama dengan TdS ditambah dengan VdP, kemudian dG menjadi TdS, tidak lain ini dari atas ini, ditambah dengan VdP, juga dari atas, dikurang dengan TdS, dari sini dikurang dengan SdT. Kemudian TdS juga sama-sama saling menghilangkan, sehingga dG itu sama dengan minus SdT ditambah, ini positif ditambah dengan VdP, ini tambah dengan VdP. Persamaan yang keempat, dG itu sama dengan minus SdT tambah dengan VdP. Kita akan lihat sekarang ini penggunaan dari persamaan yang keempat, karena mengenai kesetimbangan itu tidak jauh-jauh dari energi bebas Gibbs yang sudah kita pelajari pada segmen yang pertama. Di kesetimbangan fasa, ada dua fasa, fasa A dan fasa B. Ini adalah garis kesetimbangan dari fasa tersebut. Misalkan kita bicara S dengan air ya. Ini adalah garis kesetimbangan yang merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Kemudian, dengan menggunakan persamaan ini, ambil persamaan yang keempat. dG itu sama dengan minus SdT ditambah dengan VdP. Kemudian dilihat pada satu titik, katakanlah diambil di titik di satu, atau di titik satu diambil karena titik dua diambil juga sama seterusnya ya. Diambil di titik di satu di sini, dia berada dalam keadaan kesetimbangan. Artinya, G di sini sama. Potensial kimia sama. Energi bebasnya sama. Kemudian dilihat dengan menggunakan persamaan yang di bawahnya yang keempat. Yang pertama dilihat untuk yang fasa A, dGA, dengan menggunakan persamaan yang keempat di sini, dGA itu sama dengan minus SA dt ditambah dengan VA dP. G-nya ditulis garis bawah artinya persatuan mol, S juga sama, entropi persatuan mol, V juga sama, volume persatuan mol. Kemudian T dan P ini dikatakan diberi tanda di sini wajik itu atau diamond, itu maksudnya adalah dalam keadaan kesetimbangan. Dengan cara yang sama, diambil untuk fasa B. dG garis bawah B itu sama dengan minus SB dt ditambah dengan VB garis bawah dP. Kemudian, ya ini dikatakan adalah fasa A dan fasa B berada dalam keadaan kesetimbangan, karena titiknya dilihat adalah titik di sini, di pas di garis yang merah di sini, di kurvanya, sehingga dGA itu sama dengan dGB. Kemudian substitusi minus SA
DT ditambah dengan VA DP sama dengan minus SB DT ditambah dengan VB DP. Kemudian disusun ulang, S-nya dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga SB garis bawah dikurang dengan SA garis bawah, dikali dengan DT sama dengan VB dikurang dengan VA, ini pindah ke sebelah kanan, kali dengan DP. Atau SB dikurang dengan SA ini bisa dikatakan dengan perubahan entropi, kemudian VB dikurang dengan VA bisa dikatakan dengan perubahan volume. Diselesaikan lebih lanjut, delta S garis bawah DT sama dengan delta V DP. Fasa A dan fasa B berada dalam keadaan keseimbangan pada garis yang ini, ya. Misalkan diambil di titik sembarang, yang jelas di garis yang ini, di kurva yang ini, yang warna merah ini, delta G itu sama dengan delta H dikurang dengan T delta S, itu sama dengan 0. Substitusi delta S ke harga yang di atas di sini, sehingga didapatkan DT diamond dibagi dengan T diamond, ini datangnya dari sini, dikali dengan delta H juga dari atas di sini, itu sama dengan delta V dikali dengan DP. Setelah itu disusun ulang, DT dibagi dengan DP pindah ke sebelah kiri, itu sama dengan 1 dibagi dengan delta V dikali dengan delta H dibagi dengan temperatur. Ini yang disebut dengan persamaan Clapeyron. Artinya, jika tekanannya diubah, kita bisa melihat pengaruh dari perubahan temperatur pada keadaan keseimbangan. Kita lihat contohnya di sebelah ini, hitung perubahan temperatur leleh dari timah yang diakibatkan oleh perubahan tekanan yang mengalami perubahan tekanan sebesar 500 atm atau 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Diketahui temperatur leleh dari timah 505 Kelvin pada tekanannya 1 atm, kemudian panas yang dibutuhkan untuk lelehan 7196 Joule, berat atom dari timah 118,7, densitas dari timah, kemudian perubahan volume, pada saat dia terjadi proses lelehan, jadi naik volumenya 2,7%. Ini data-data yang tadi untuk merubah dari satu satuan ke satuan yang lain. Persamaan inilah persamaan di atas ini yang digunakan. DP dibagi dengan DT itu sama dengan 1 dibagi dengan delta V dikali dengan delta H dibagi dengan temperatur. V garis bawah dengan menggunakan berat atom dan juga densitas dari timah ini. Berat atom sama dengan 118,7, satuannya gram per mol. Kemudian ini 7,3 gram per cm pangkat 3, sehingga gramnya bisa dicoret atas bawah, sisanya adalah cm pangkat 3 dibagi dengan mol. Hasilnya adalah V garis bawah sama dengan 16,26 cm pangkat 3 dibagi mol. Kemudian diubah menjadi meter pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 dibagi dengan mol. Delta V disampaikan sebelumnya adalah pada saat terjadi perubahan fasa dari padat menjadi liquid, terjadi perubahan volume sebesar 2,7%. 2,7% dibagi dengan 100, 0,027, dikali dengan 16,26 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 dibagi dengan mol, sama dengan 4,39 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian delta P pada keadaan keseimbangan dibagi dengan delta T pada keadaan keseimbangan dengan menggunakan persamaan atas ini. 1 dibagi dengan delta V itu sama dengan 4,39, kemudian dikali dengan delta H. Delta H ini sudah diberikan data sebelumnya. Delta H itu sama dengan 7196 Joule. Kemudian temperaturnya adalah 505 Kelvin. Dikali 7196, ini delta H dibagi dengan temperatur 505 Kelvin. Kemudian didapatkan delta P dibagi delta T sama dengan 3,25 kali 10 pangkat 7. Kemudian dihitung berapa delta T-nya. Delta T itu sama dengan delta P dibagi dengan harga yang di sebelah sini, itu sama dengan 500 kali 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal dibagi dengan 3,25 kali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah 1,56. Harganya positif. Ini melting point dari timah pada tekanannya 1 atm. Tetapi kalau misalnya diubah tekanannya
menjadi 501 atm. Melting point-nya meningkat menjadi 505 ditambah dengan 1,56 Kelvin. Penggunaan dari persamaan Clapeyron atau persamaan Clausius-Clapeyron ini artinya kita bisa memprediksi bagaimana perubahan melting point dari suatu unsur atau suatu senyawa jika tekanannya diubah. Seperti yang diberikan pada kurva di bawah ini. Jadi sekali lagi di garis merah ini adalah terjadi keseimbangan antara fasa A dengan fasa B. Kalau misalnya tekanannya diubah, melting point dari material ini itu juga akan berubah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda sudah melihat mengenai persamaan Clausius-Clapeyron, bagaimana memprediksi perubahan dari melting point atau temperatur leleh apabila tekanannya diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.